Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari program studi Teknik Mesin Manufaktur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunaryo MPD MT selaku Kaprodi sekaligus pembimbing 1. Yang kedua, kepada Bapak Leo Van Gunawan MT sebagai pembimbing kedua. Yang ketiga, Bapak Ahmad Irfan MSI selaku penguji. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Landasan teori, saat ini bidang agrobisnis memang merupakan primadona bagi masyarakat Indonesia sebagai ladang usaha yang cukup memberikan prospek yang menggembirakan. Bidang ini tidak hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian sebelum panen, tetapi yang lebih berkembang adalah industri pengolahan hasil-hasil pertanian atau pasca panen. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa bidang ini ternyata dikuasai oleh usaha mikro atau usaha menengah ke bawah. Ya, salah satunya di Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di Temanggung, masyarakat mengubah biji kopi ini menjadi produk bubuk kopi yang khas. Produk ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Dalam proses pemisahan biji kopi, sebagian pengusaha masih menggunakan cara yang manual, tetapi ada pengusaha olahan biji kopi yang sudah menggunakan alat. Namun alat tersebut memiliki ukuran yang cukup besar dan harganya mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh industri rumah tangga. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka salah satu cara untuk mempercepat pekerjaan sortasi biji kopi adalah dengan cara sortasi biji kopi yang berfungsi sebagai alat membantu para pekerja di bidang sortasi biji kopi. Pada industri rumah tangga, proses pemisahan biji kopi masih menggunakan cara manual dan dengan hasil yang tidak seragam, serta dengan estimasi waktu yang cukup lama. Untuk menciptakan suatu karya ilmiah, maka menciptakan suatu mesin sortasi biji kopi diperlukan perancangan yang matang agar dapat berfungsi dengan optimal. Salah satu komponen penting yang ada dalam perancangan mesin sortasi biji kopi adalah sistem transmisi, di mana pemilihan komponen transmisinya dapat menghasilkan suatu mesin sortasi biji kopi yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka salah satunya yaitu yang pertama, untuk mengetahui besarnya daya yang dihasilkan oleh alat sortasi biji kopi. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya kecepatan mesin yang dihasilkan oleh alat sortasi biji kopi. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya torsi yang dihasilkan alat sortasi biji kopi. Nah, berikut beberapa gambaran komponen-komponen dari sistem transmisi yang digunakan pada alat sortasi biji kopi, meliputi
yaitu ada 7 komponen. Yang pertama adalah motor listrik, yang kedua menggunakan puli, yang ketiga menggunakan reducer atau gearbox, yang keempat menggunakan fan bell, yang kelima menggunakan pillow block, yang keenam menggunakan sistem crook as, yang ketujuh yaitu menggunakan jaring pengayak. Dari perancangan dan perhitungan sistem transmisi, setelah mengidentifikasi komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan alat, langkah selanjutnya yaitu tahap perancangan dan perhitungan sistem transmisi. Pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan mekanisme serta perhitungan yang akan diterapkan dalam mesin sortasi biji kopi. Penggerak yang digunakan adalah rancang bangun mesin sortasi biji kopi. Ini menggunakan motor listrik dengan daya 0,5 HP dan dengan putaran 2800 rpm dan menggunakan sistem reducer atau gearbox dengan perbandingan 1:20. Maka putaran poros dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Ya, kita masuk bagian kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat dari perancangan alat sortasi biji kopi ini adalah ada 3 poin, yaitu yang pertama, melalui analisa dan bagian yang paling terakhir yaitu kesimpulan dari suatu penjelasan tersebut ialah ada 3 poin. Yang pertama, melalui analisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam perancangan alat sortasi biji kopi ini, dalam daya motor listrik yang dibutuhkan agar alat dapat beroperasi dengan optimal adalah sebesar setengah HP atau 0,5 HP dengan kecepatan 2800 rpm. Yang kedua, dengan sumber penggerak motor listrik berdaya 0,5 HP dan kecepatan 2800 rpm yang direduksi menggunakan komponen sistem transmisi, yaitu puli, fan bell, dan reducer berbanding 1:20, maka kecepatan akhir yang dihasilkan adalah 20 rpm. Yang ketiga, dengan kecepatan output 20 rpm, maka akan diketahui besarnya torsi yang dihasilkan adalah 0,9375 Newton meter. Ya, sekian presentasi saya terkait laporan tugas akhir saya mengenai sistem transmisi biji kopi. Apabila banyak kekurangannya, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.